Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Anwar, NPM 1820 065551 dari 7C non-reguler. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ekonomi Politik yang diasuh oleh Bapak M. Arsad SPDI MAP. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah definisi politik ekonomi kerakyatan. Menurut Simar Mata, istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat pada pasal penjelasan dapat ditafsirkan sebagai setara dengan ekonomi kerakyatan. Penjelasan pasal 33 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta di bawah pemikiran anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, salah satu pilar dari demokrasi ekonomi adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi. Sedangkan menurut Salim Syagian, dalam majalah Usahawan, menyatakan bahwa ekonomi rakyat adalah satu kegiatan ekonomi rakyat banyak di suatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah bersangkutan secara rata. Dan dalam pengertian lain menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi pribumi, bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikuti sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan. Demokrasi ekonomi berpihak pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Yang kedua adalah tujuan politik ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuan pertama dan utama ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti namanya, ekonomi rakyat diciptakan, diupayakan, dan dipetik hasilnya secara langsung oleh rakyat, bukan hanya pihak tertentu saja yang mengambil hasilnya. Yang kedua, memastikan kekayaan terbagi secara merata. Tujuan berikutnya dari ekonomi kerakyatan adalah memastikan kekayaan terbagi dengan rata, tanpa membeda-bedakan, sehingga kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin bisa diminimalisasi sebaik mungkin. Yang ketiga adalah menaikkan pendapatan rakyat per kapita. Pendapatan per kapita adalah istilah lain untuk menyebut nominal penghasilan masyarakat per satu orang penduduk. Selain itu, pendapatan per kapita juga didefinisikan sebagai jumlah total pendapatan negara atau PDB dibagi seluruh warga negara tersebut. Salah satu tujuan ekonomi kerakyatan adalah untuk menaikkan nominal per kapita masyarakat. Yang keempat adalah mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar. Mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar baik dari segi sandang, pangan, papan maupun pendidikan. Yang kelima adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro atau per kepala keluarga, sehingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat. Yang ketiga adalah ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat.
Jika merujuk pada pasal 33 Undang-Undang 1945, ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari sistem ekonomi kerakyatan adalah terletak pada tujuan kedaulatan rakyat. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional Indonesia. Sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi roh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional kita. Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem ini lebih dahulu, Indonesia termasuk tertinggal. Akan tetapi, sejumlah bukti menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah diterapkan di negeri ini. Contohnya, yang pertama yaitu terwujudnya koperasi. Pendirian badan usaha ini merupakan upaya pengamalan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, di mana koperasi memang berdiri atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah satu contoh nyata penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Keberadaan koperasi pun tak tergerus oleh digitalisasi. Tak hanya di kota, saat ini koperasi telah merambah ke desa-desa pelosok Nusantara. Koperasi adalah sebagai basis ekonomi pedesaan pun dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, mereka mampu bertahan saat perekonomian nasional melemah. Yang kedua adalah banyaknya UMKM. Bukti kedua dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah adanya UMKM yang berjamur di tanah air. UMKM merupakan salah satu motor yang aktif menggerakkan perekonomian kita. Motor yang tahan banting dan kuat meski dihantam krisis. Terlebih lagi jika UMKM tersebut menghasilkan kerajinan tangan yang menjadi komoditas unggulan Nusantara. Usaha yang basisnya adalah kreativitas ini kebanyakan bermula dari usaha rumahan. Modal awalnya memang kecil, tetapi mereka kuat bertahan dan mampu berkembang menjadi usaha menengah bahkan besar. Omsetnya pun merangkak naik dari hanya ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Eksistensi UMKM membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di tanah air. Selain masyarakat yang aktif, di sisi lain, pemerintah pun cukup agresif bergerak memproduksi kebijakan yang mendukung para pelaku UMKM untuk makin maju dan berkembang. Oke, sekian video ini saya buat. Jika ada keilapan kata atau kesalahan pengucapan, mohon dimaklumi. Untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.